Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arina Izati dengan NPM 2013-053096 dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Angkatan 2020. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hambatan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil apabila hukum yang telah diaturnya sudah seharusnya dan sudah waktunya dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan, dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Menurut Sajipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Sujono Sukanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Baiklah, yang selanjutnya yaitu faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, faktor hukumnya, yang kedua, faktor penegak hukum, yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas, yang keempat, faktor masyarakat, dan yang kelima, faktor kebudayaan. Yang pertama yaitu faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Masalahnya yaitu yang pertama, belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Masalah itu tumbuh karena meskipun undang-undang telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari undang-undang tidak dapat dijalankan. Kemudian yang kedua, hambatannya adalah ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Di samping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Kemudian hambatan yang ketiga yaitu memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas atau multi-interpretasi yang menyebabkan kesimpangsiuran dalam penafsiran atau penerapannya, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah memengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Yang kedua yaitu faktor penegak hukumnya. Yang dimaksud dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, penasehat hukum atau advokat, dan hingga petugas-petugas sipir kemasyarakatan. Setiap profesi penegakan hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Namun kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga pelaksanaan hukum mengalami kendala dalam tingkat teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain yang pertama adalah rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Kemudian yang kedua, tidak diindahkannya prinsip the right man and the right place. Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum. Yang keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern. Yang kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan polisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang ketiga yaitu faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana serta fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.
Nah, faktor penghambatnya adalah lamanya proses penyelesaian dalam peradilan, yaitu banding dan kasasi. Seperti terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas, dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum di Indonesia. Faktor penghambat yang keempat yaitu masyarakat. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat kalangan atas dan kalangan bawah. Penegakan hukum di antara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya, atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki. Kemudian, tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar. Sedangkan orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini, jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan sebagai white collar crime atau untuk kepentingan semata. Yang terakhir yaitu ada faktor kebudayaan. Nah, dalam faktor kebudayaan ini, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketaatan aturan hukum itu masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi di masyarakat Indonesia. Kenyataannya akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi. Nah, lalu bagaimana ya cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia? Yang pertama yaitu dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar lebih memperhatikan rasa keadilan pada masyarakat dan kepentingan nasional, sehingga mendorong adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhinya. Kemudian yang kedua, penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa alasan terjadinya kejadian unsur kemanusiaan dan juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Kemudian yang ketiga, Komisi Yudisial sebagai komisi yang membentuk untuk mengatasi perilaku hakim seharusnya memberi peringatan dan sanksi yang tegas kepada hakim yang memberikan putusan yang kontroversial. Kemudian yang keempat, mencukupi kebutuhan personal, sarana, dan prasarana untuk pelaksanaan penegakan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan penegak hukum. Kemudian yang kelima yaitu memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun informal kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga masyarakat akan sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku. Kemudian yang keenam, menyediakan bantuan hukum bagi si miskin dan buta hukum, melaksanakan asas proses yang tepat, cepat, dan biaya ringan di semua tingkat peradilan. Kemudian yang ketujuh, memberikan sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Kemudian yang terakhir, perlunya Kapolri dan Jaksa Agung yang berwibawa yang mempunyai kredibilitas tinggi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi hambatan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.